Bismillah, kita awali dari beliau Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini kalau minggu lalu kita Soekarno, kalau pakai bahasanya teman-teman dari Tiongkok, Soekarno itu mungkin orang yang modelnya yang. Kalau Hatta ini kebalikannya, modelnya yin. Tidak se-wow Soekarno. Tapi kalau dipikir agak dalam, agak panjang, Muhammad Hatta gagasan-gagasannya lebih panjang dibandingkan gagasan-gagasan Soekarno. Dan kita butuh dua-duanya. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang bertipe yang dan juga butuh pemimpin-pemimpin yang bertipe yin. Kita butuh yang wow, yang dahsyat kayak Soekarno, tapi kita juga butuh yang mantap, yang kalem kayak Pak Hatta. Hari ini kebanyakan politisi kita yang itu ya mesti rame kerjaannya tiap hari. Yang yin jarang. Atau jangan-jangan yang yin terus khawatir kalah. Akhirnya maksain diri jadi yang. Kayak kamu sebenarnya kamu pendiam tapi khawatir dianggap tidak gaul. Terus memaksakan diri biar kayak anak lain yang gaul. Hasilnya malah lucu. Karena tidak pantas. Gayamu pantasnya memang yin, yang kalem. Itu banyak di antara kita yang begitu. Biasanya sarungan kok gawe jin sobek-sobek, itu kan kaku. Kamu sendiri ya kaku. Yang lihat juga tidak enak ngelihatnya. Jadi selami dirimu sendiri, pahami tipemu itu apa. Dan Hatta adalah orang yang teguh sekali dengan prinsipnya, dengan tipenya. Nama aslinya Muhammad Attar sebenarnya. Bukan Hatta, cuma Attar itu kan di lidah orang sana, kelahiran Bukit Tinggi. Manggilnya kan Atta, tidak Attar. Enggak fasih kayak orang Arab. Manggilnya Attar itu kan susah. Panggilnya Atta, lama-lama jadi Hatta. Jadi nama aslinya bukan Hatta, cuma panggilannya Atta, lama-lama jadi Hatta. Dulu zaman saya kuliah, rektor UIN-nya Pak Simo. Simo itu namanya sebenarnya Muhammad. Cuma orang Jawa kan manggilnya Moh. Ngarepe dikasih si. Jadi kayak celuk Simoh kayak. Nah, lama-lama terus jadi Simoh beneran. Dan jadi profesor pertama di UIN Sunan Kalijogo, Pak Simo. Nah itu khas. Oke, cuma hari ini jarang orang pakai model semacam ini. Karena tata namanya juga sudah berubah. Di desa saya itu meskipun desa, sekarang nama artis di sana ada semua. Ya, ada Desi, ada Luna, ada ampuh-ampuh jenenge. Iya. Oke. Hatta kelahiran 1902, nanti beliau meninggal tahun 80. Lahir di Bukit Tinggi, masih keturunan ulama besar. Jadi ulama Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Syekh Abdurrahman Batu Hampar ini ulama yang kalau di Jawa levelnya Mbah Khalil atau Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti ayahnya Syekh Muhammad Jamil. Jadi masih keturunan ulama dan ya orang sana kan pasti keberagamaannya kuat. Tidak perlu diragukan lagi. Meskipun nanti belakangan karena gagasan-gagasannya beberapa orang menuduh Pak Hatta ini agak sekuler. Meskipun nanti dijawab tidak lewat debat tapi lewat perilaku. Bahwa Hatta juga sejak muda komitmen Islamnya kuat. Dan memang sejak kecil dia tekun. Guru-gurunya ya beberapa pembaharu, Syekh Jamil Jambek, Syekh Ahmad Muhammad dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh ulama besar. Meskipun kemudian umur 19 tahun beliau belajar ke Belanda. Cuma ya sampai umur 19 tahun di Bukit Tinggi menimba ilmu macam-macam. Bahkan juga sempat jadi pemain bola, ikut klub. Iya.
Yang saya lupa nama klubnya, tapi klub ini jagoan zaman itu di Sumatera sampai juara 3 tahun berturut-turut. Namanya sekitar mungkin Young Fellow apa-apa saya lupa. Jadi dan Hatta ini posisinya kalau hari ini Evan Dimas. Ya, gelandang tengah bagian belakang lebih. Jadi pembangun serangan. Nah, jangan salah ya, berarti Evan Dimas zaman kemerdekaan itu Muhammad Hatta. Pada zaman itu. Tapi terus umur 19 tahun beliau ke Belanda. Di Belanda inilah nanti mulai terasa ilmu-ilmunya. Dan didukung oleh kegemarannya membaca. Saking senangnya membaca, kalau di toko buku, zaman itu Hatta itu, kalau ada buku mahal, dia janjian sama yang punya toko, buku ini tak cicil. Sekian bulan sampai lunas. Nah, itu Hatta. Kalau kita kan lebih banyak pulsa daripada buku. Dan nanti hidupnya nanti kan dia ya karena aktivis pergerakan ditakuti oleh Belanda. Meskipun dia kuliah di Belanda beberapa kali kan harus mengalami pembuangan dan penjara. Yang khas dari Hatta, kemana-mana, dibuang kemanapun, sejauh apapun, yang tidak boleh ketinggalan bukunya. Pernah satu ketika sama anak-anaknya, mau naik pesawat, pesawatnya bagasinya kebanyakan, nggak cukup. Termasuk ada beberapa anak angkatnya dari pembuangan itu. Mau naik pesawat kok nggak cukup. Ini disuruh milih, mau bawa bukunya apa anak-anaknya. Dia milih bukunya. Meskipun nanti dimarahi oleh Syahrir, gimana kok malah anak-anakmu gimana? Akhirnya ya sudah, bukunya tak tinggal, anak-anak dibawa, tapi salah satu anak harus tinggal untuk nunggoni buku-buku itu. Jadi itu Hatta dan sempat diiri oleh Tan Malaka karena Tan Malaka putar-putar kemana-mana kesulitan nyari buku. Kalau Hatta bukunya dibawa. Konon ceritanya kemana-mana paling tidak ada 16 peti besar buku yang dia bawa. Bayangkan 16 peti besar, nanti dia pulang dari Belanda terus diasingkan ke Ndikul. Dari Ndikul ke Banda Neira, setelah itu balik lagi ke Jakarta. Setelah itu diasingkan lagi ke Bangka. Itu ya usung-usung buku. Sampai meninggal beliau mewariskan sekitar 30.000 lebih judul buku. Makanya semangat membacanya harus kita teladani. Orangnya serius, tekun, lebih asik sama ilmunya, sama aktivisnya, kawinnya telat. Bandingkan sama Soekarno. Ya. Soekarno sejak di Surabaya sudah nikah sama anaknya Cokro Aminoto, tapi kalau Hatta telat. Bahkan waktu disuruh kawin sama teman-teman pergerakannya, semboyannya satu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu Hatta. Ya, makanya coba ya tidak usah ditiru kamu, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia juara SEA Games apa sebelum ya tidak kawin-kawin kamu nanti. Kalau Hatta beneran, bahkan sampai selesai merdeka pun dia tidak kawin-kawin. Sampai bulan November itu dipaksa oleh Soekarno untuk kawin. Umurnya 43 tahun waktu menikah. Jadi sudah tua. Nanti menikahi Bu Rahmi. Bu Rahmi saat itu umur 19 tahun. Ya. Jadi yang ngelamar kan Soekarno. Jadi memang orangnya lurus, serius. Kalau sama perempuan takut. Bahkan dia marah sekali sama Soekarno waktu Soekarno nikah lagi. Dan jadi menikah sama Ibu Hartini kalau tidak salah itu. Kalau di istana yang dia anggap istrinya Soekarno cuma Fatmawati. Sama ibu-ibu yang lain dia nyapa aja enggak. Kalau ada istri-istrinya Soekarno yang lain dia minggir. Itu Hatta. Jadi orangnya lurus, tekun, tidak macem-macem, tapi ditakuti. Oke, malam ini kita lihat gagasan-gagasannya. Pengaruhnya kita rasakan sampai hari ini. Banyak pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu usulannya Hatta. Oke.
Oke, bismillah, kita mulai. Riwayat hidupnya, cerita-ceritanya, yo monggo dilihat. Buku-buku banyak yang membahas. Hidupnya memang sangat sederhana. Di akhir-akhir hidupnya malah kabarnya yo dia kesulitan bayar air pam aja dia kesulitan. Punya cita-cita beli sepatu yang agak mahal sampai meninggal tidak keturutan. Itu Hatta. Kalau habis kunjungan ke luar negeri, itu ajudannya suruh nyatet habisnya keperluannya berapa. Sisanya suruh ngembaliin lagi ke negara. Jadi pokoknya at cost, butuh berapa, menghabiskan berapa, meskipun sangunya besar dari negara, sisanya semuanya suruh mengembalikan ke negara. Pernah naik haji sama istrinya, sama adiknya, oleh Soekarno ditawari, sudahlah kamu pakai pesawat kepresidenan, gratis, tidak mau. Dia maunya sudah kayak yang lain, pakai biaya sendiri. Jadi terbiasa hidup sederhana. Menikahnya sama Ibu Rahmi itu mas kawinnya buku. Ya, dia nulis buku yang kalian baca tiap hari itu, Alam Pikiran Yunani. Itu sebenarnya materi kursus waktu dia dibuang di Indigul. Nah, materi-materi kursus itu terus dijilid jadi buku dan itulah nanti yang dijadikan maharnya, mas kawinnya. Jadi kalian boleh niru kalau merasa wah pengen kawin tapi tidak punya biaya untuk mahar, kamu nulis buku. Lebih monumental kan karya sebagai mas kawin. Nah, sekarang kan kamu cukup pakai sajadah sama rukuh wis iso dienggo nikah. Neng itu ndak tahan lama. Kalau buku tahan lama. Sampai hari ini Alam Pikiran Yunani itu kan masih kita baca. Dan itu mas kawin, lebih monumental.